Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Farul Rozi, dalam mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, pada minggu ini kita akan membahas tentang culture shock atau gegar budaya dalam komunikasi lintas budaya. Culture shock itu adalah ketika kita masuk dan mengalami kontak dengan budaya lain, maka ada suatu perasaan kita tidak nyaman secara psikis maupun fisik karena kontak tersebut. Kalau itu terjadi, maka itu bisa disebut sebagai gegar budaya atau culture shock. Culture shock dapat dikatakan sebagai sebuah suatu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diderita orang-orang yang secara tiba-tiba berpindah atau dipindahkan ke lingkungan yang baru. Nah, ini konteks ya. Kalau bicara culture shock, ketika kita mengalami perpindahan jabatan atau kita pindah rumah, lokasi rumah, itu termasuk juga situasi yang bisa menimbulkan culture shock. Gegar budaya atau culture shock itu ditimbulkan oleh kecemasan yang disebabkan oleh kehilangannya tanda-tanda atau lambang-lambang dalam pergaulan sosial. Misalnya ketika orang berjabat tangan dan apa yang harus kita lakukan bila bertemu dengan orang, kapan dan bagaimana kita memberikan tip, misalnya ketika kita berbelanja gitu ya, dan kapan menolak atau menerima undangan. Nah, situasi-situasi ini pada masyarakat-masyarakat tertentu situasinya akan berbeda. Artinya ketika kita bicara budaya, maka apa yang ada pada diri kita itu sudah tertanam sejak kita kecil. Misalnya dalam konteks kita sebagai muslim, misalnya kita tahu bahwa meminum minuman keras seperti bir atau anggur merah itu adalah sebuah sesuatu yang dilarang. Artinya itu bukan bagian budaya dari kita sebagai muslim. Nah, kalau kemudian pada satu saat kita harus misalnya bertemu atau mengonsumsi minuman keras, mungkin dalam konteks pekerjaan, nah itu akan menimbulkan gegar budaya pada diri kita. Selanjutnya dalam memahami gegar budaya, tentu kita bisa mengutip beberapa pendapat pakar ya dalam konteks ini. Dalam pertemuan ini saya mengutip pengertian gegar budaya yang disampaikan oleh Guru Besar Komunikasi Lintas Budaya, Profesor Deddy Mulyana. Beliau menyebut gegar budaya sebagai benturan persepsi yang diakibatkan penggunaan persepsi berdasarkan faktor-faktor internal atau nilai-nilai budaya yang telah dipelajari orang yang bersangkutan dalam lingkungan baru, yang nilai-nilai budayanya berbeda dan belum ia pahami. Lingkungan baru dapat merujuk pada agama baru, sekolah baru, lingkungan kerja baru, dan sebagainya. Prof. Deddy juga menyebut gegar budaya sebagai penyakit. Dia bahkan menyebut gegar budaya ini memiliki gejala ya. Misalnya ingin buang air kecil, kemudian makan atau minum berlebihan, takut kontak fisik dengan orang lain, tatapan mata kosong ya, perasaan tidak berdaya, dan keinginan untuk terus bergantung pada penduduk sebangsanya. Ini biasanya kita alami ya dalam konteks kita sebagai anak kos misalnya. Pada awal-awal pasti kita pernah mengalami misalnya situasi homesick ya, rindu dengan kampung halaman. Nah, itu bagian dari gejala-gejala gegar budaya. Nah, di sini reaksi gegar budaya, reaksi terhadap gegar budaya itu bervariasi. Artinya satu individu dengan individu lainnya itu bisa berbeda reaksinya ya. Tapi beberapa reaksi yang mungkin terjadi antara lain adalah yang pertama itu antagonis atau memusuhi lingkungan baru, kemudian rasa kehilangan arah ya, rasa penolakan. Nah, ini tiga hal ini biasanya kita rasakan ketika kita misalnya masuk ke misalnya dari kos A pindah ke rumah kos B. Di situ kan kita bertemu dengan orang-orang baru, seolah-olah penduduk kos yang penghuni kos yang lama itu tidak senang dengan kita. Ini perasaan-perasaan gegar budaya itu biasa. Kemudian gangguan lambung hingga sakit kepala ya.
Kemudian homesick, rindu rumah, tadi sudah saya sebutkan. Rindu dengan teman dan keluarga, merasa kehilangan pengaruh, ya. Biasanya ini kalau kita masuk lingkungan baru kan kita bertemu dengan orang-orang baru juga yang tentu saja nggak kenal dengan kita, maka seolah-olah kita merasa diabaikan gitu. Nah, ini salah satu reaksi gegar budaya yang bisa muncul pada diri kita masing-masing. Nah, ini tergantung juga gitu ya kepada orangnya. Kemudian ada perasaan menarik diri, ya, kita enggan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian menganggap orang-orang dalam budaya tuan rumah tidak peka. Ya, kita seolah-olah kemudian kita menyalahkan orang di lingkungan baru kita. Oke, kemudian dalam pembahasan gegar budaya, saya ada istilah diperkenalkan adalah U-curve, ya, yaitu sebuah situasi atau fase yang menunjukkan bahwa ketika orang mengalami gegar budaya, ya, itu biasanya melewati 4 tingkatan culture shock, ya. Dia membentuk kurva U, ya, maka disebut sebagai U-curve, ya. Ada 4 di situ. Yang pertama adalah fase optimistik, ya. Fase ini digambarkan posisinya di bagian atas, nanti bisa dilihat, ya. Fase ini berisi kegembiraan, rasa penuh harapan dan euforia sebagai antisipasi individu sebelum memasuki budaya baru. Ya, kita jadi ketika kita misalnya, sering saya contohkan misalnya ketika kita baru tamat SMA kemudian masuk ke dunia kampus misalnya menjadi mahasiswa, itu ada kegembiraan yang luar biasa dengan status baru gitu ya. Nah, itu salah satunya, itu adalah fase optimistik dalam gegar budaya. Kemudian masalah kultural, ya, fase kedua, di mana masalah dengan lingkungan baru mulai muncul, mulai berkembang, ya. Kalau di SMA kita tidak menemukan ada guru yang marah kalau rambut kita kalau di SMA itu kita tidak menemukan guru yang misalnya dia membiarkan kita kalau rambut kita gondrong, ya. Kalau SMA itu biasanya kalau rambut kita gondrong, yang laki-laki itu pasti langsung dipangkas. Tapi kalau di kampus situasi itu relatif tidak masalah gitu ya. Dosen tidak mempersoalkan itu. Termasuk juga misalnya kalau kita banyak absen misalnya. Kalau di sekolah absen 1 hari 2 hari kan itu menjadi masalah, ya. Dan bisa saja kita dipanggil BP. Tapi kalau di kampus budayanya berbeda. Kalau kita nggak masuk 1-2 kali, ya, tidak ada peringatan, tapi kemudian di ujung tiba-tiba tidak boleh ujian. Nah, itu pasti menimbulkan masalah kultural, ya, masalah gegar budaya. Kemudian fase ketiga adalah fase recovery, di mana orang atau kita itu mulai mengerti tentang budaya baru. Pada tahap ini orang secara bertahap membuat penyesuaian, ya. Misalnya kayak tadi, kalau misalnya kita tahu bahwa di kampus itu tidak ada upaya misalnya untuk memarahi orang yang tidak masuk kelas, maka di fase recovery ini kita akan berusaha untuk masuk kelas tanpa harus diingatkan gitu. Karena sebagai mahasiswa kita punya kewajiban untuk kuliah gitu kan, dengan standar yang lebih baik dari anak-anak SMA gitu. Selanjutnya adalah fase penyesuaian. Ini fase terakhir. Pada puncak kanan U, ya, orang sudah mengerti elemen-elemen kunci dan dari budaya barunya. Dia sudah bisa beradaptasi, ya, pola komunikasinya juga lebih baik dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat culture shock curve yang tadi saya bilang U-curve, ya. Ini bisa dilihat. Kalau dilihat dari kurva ini, di sini ada masa, ya. Ada masa 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Nah, ini kalau biasanya 1 tahun lah. Dalam penelitian 1 tahun lah masa adaptasi, ya. Biasanya kalau sudah semester 4 atau semester 3 itu biasanya kita sudah mulai bisa adaptasi, ya. Nah, saya kira untuk memudahkan kita tanya dari masing-masing lah, ya. Baik, untuk selanjutnya adalah dalam pertemuan ini saya akan menampilkan sebuah video yang
kiranya dapat memudahkan kita memahami tentang culture shock, ya. Bisa disaksikan. Culture shock merupakan sebuah kondisi atau kadar mental yang timbul akibat adanya transisi dari lingkungan yang telah dikenal dengan baik ke lingkungan baru yang berbeda, dan berbagai kebiasaan yang kita ketahui selama ini tidak efektif untuk diterapkan pada lingkungan yang baru. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya culture shock. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, intrapersonal. Kemampuan seseorang untuk dapat memahami seluruh potensi diri agar dapat digunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya. Kedua, ragam budaya. Ragam budaya mempengaruhi proses perubahan dari satu budaya ke budaya lain. Semakin berbeda suatu budaya, maka semakin cepat culture shock akan terjadi. Ketiga, lingkungan sosial. Sikap masyarakat sekitar tentang diri kita akan menimbulkan prasangka positif atau negatif yang terkadang mengintimidasi. Bagaimana sih proses terjadinya culture shock? Berikut tahapannya. Tahap pertama adalah tahap honeymoon, atau biasa disebut dengan tahap bulan madu. Layaknya orang yang sedang berbulan madu, di tahap ini seseorang merasa sangat bersemangat dengan semua hal baru di lingkungan yang baru. Tahap kedua adalah tahap krisis, yaitu tahap di mana seseorang mulai merasakan adanya perbedaan budaya di lingkungan baru, hingga menimbulkan tekanan mental. Perbedaan ini bisa berupa waktu, budaya, cara berkomunikasi, karakter, makanan, hingga cuaca. Banyaknya perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa hal pada diri seseorang. Pertama, kehilangan tanda-tanda yang dikenalnya, seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau kebiasaan-kebiasaan lain yang dapat menceritakan bagaimana seseorang sebaiknya bertindak pada situasi tertentu. Kedua, krisis identitas. Perginya seseorang keluar daerah akan membuat orang tersebut kembali melakukan penilaian terhadap dirinya. Ketiga, putusnya komunikasi antar pribadi. Perbedaan bahasa adalah penyebab utama dari masalah ini, yang akan mengarahkan pada frustasi dan kecemasan. Tahap ketiga adalah tahap adjustment atau tahap penyesuaian, yaitu tahap di mana seseorang dapat mulai beradaptasi dengan lingkungan baru dan segala hal baru yang ada, namun belum sepenuhnya nyaman. Yang terakhir, tahap pemulihan, yaitu tahap di mana seseorang menerima dan mampu untuk hidup dalam dua budaya yang berbeda, sudah merasa nyaman dan tidak menemukan masalah yang berarti. Waspadai culture shock melalui tanda-tandanya. Ada beberapa tanda-tanda yang dialami seseorang saat berada di lingkungan baru, di antaranya kesedihan, kemarahan atau depresi, ketakutan, kurang atau terlalu banyak tidur, kehilangan, atau kebingungan. Ya. Baik, setelah video tadi kita saksikan, saya harap pengetahuan atau pemahaman kita tentang gegar budaya atau culture shock itu semakin baik. Saya akan berikan tugas kepada mahasiswa sekalian. Tugasnya adalah membuat makalah dalam bentuk tulisan esai, ya, maksimal 3 halaman. Saya kira itu untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.